Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitriyanti dengan NIM 8602365598, Prodi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UPBJJ UT Palembang. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang berjudul Lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila, perjalanan sejarah dari perdebatan menuju luhur bangsa Indonesia. Ada 3 fase utama perumusan Pancasila. Yang pertama ada BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ini adalah fase eksplorasi gagasan. Yang kedua ada Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Ini adalah fase kompromi ideologi. Dan yang ketiga ada PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini adalah fase pengesahan final. Pada sidang BPUPKI terdapat 3 tokoh mengenai arsitek pemikiran perumusan Pancasila. Yang pertama ada Muhammad Yamin, menekankan peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Dr. Supomo, mengusulkan paham negara integralistik yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno, mencetuskan nama Pancasila pada tanggal 1 Juni sebagai filosofi ground flag. Pada tanggal 1 Juni 1945, ini adalah momentum lahirnya nama Pancasila. Pidato tanpa teks Insinyur Soekarno di Gedung Chu Sang-in menjadi titik balik sejarah. Beliau menawarkan 5 prinsip dasar sebagai jati diri bangsa merdeka. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Tanggal ini kini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berikut adalah teks pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, ada Panitia 9, seni berdialog dan mencari titik temu. Kemudian, Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta. Panitia 9 yang terdiri dari golongan kebangsaan dan agama merumuskan Jakarta Charter pada 22 Juni 1945. Inilah momen Gentleman Agreement pertama, di mana kedua pihak sepakat untuk bersatu meskipun memiliki visi awal yang berbeda mengenai dasar negara. Dan berikut adalah gambar anggota Panitia 9. Evolusi sila pertama. Naskah Piagam Jakarta, rumusan sila pertamanya yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Keterangan hasil kompromi awal Panitia 9. Naskah rumusan final PPKI, rumusan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Keterangan ditetapkan demi menjaga keutuhan seluruh bangsa. Perubahan perumusan ini dilakukan hanya dalam waktu kurang dari 15 menit melalui musyawarah oleh Bung Hatta dan para tokoh Islam. Momentum persatuan pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu hari pengesahan final Pancasila. PPKI secara resmi mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Perubahan sila pertama menjadi bukti jiwa besar para pendiri bangsa yang lebih mengutamakan persatuan nasional di atas kepentingan golongan. Nilai utama bagi kita yang dapat diambil dari Pancasila yaitu musyawarah, selalu mengedepankan diskusi untuk mencapai mufakat dalam setiap perbedaan pendapat. Toleransi, menghargai keyakinan orang lain demi menjaga kedamaian dan kerukunan bersama. Integritas bangsa, berani berkorban ego pribadi demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Kolaborasi, membangun jembatan komunikasi antar kelompok yang berbeda ideologi demi satu tujuan. Dan bagi kita generasi muda, merefleksi nilai Pancasila
Dengan relevansi di era digital, sejarah Pancasila mengajarkan kita tahu bahwa kompromi bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan untuk kebersamaan. Di era media sosial yang penuh polarisasi, mari kita terapkan nilai jiwa besar para pendiri bangsa, berhenti memecah belah, mulailah merangkul perbedaan. Pancasila adalah kita. Warisan sejarah ini bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dihidupi setiap harinya. Terima kasih. Mari menjaga persatuan Indonesia dengan semangat Pancasila. Demikianlah video materi pembelajaran mengenai sejarah Pancasila. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.